Gitu ya. Ada kan kita nanti ini next untuk ada pelatihan untuk packaging, terus kita bantu untuk pengurusan PIRT-nya. Jadi itu dia merasa nanti jualan itu nyaman karena kan ini nanti dia tidak bisa ilegal jualan atau minimal betul, ada PRT izinnya, walaupun betul. tidak BPOM ya. Ya, jadi kan nanti kita bisa bantu mereka untuk memasarkan ke toko-toko oleh-oleh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warganet di mana saja berada. Nah, saat ini saya bersama seorang Wonder Woman ya, luar biasa. Nah, siapakah dia? Iya, kita kenalan. Dengan siapa, Mbak? Mbak apa Bu? Oh, Mbak aja biar kelihatan muda. Kalau Bu tua. Oh gitu ya. Nama Oktarina. Sebetulnya sih ibu rumah tangga aja. Iya. Gitu, Nah ini, saya dapat bocoran kalau Mbak Oktarina ini adalah seorang Wonder Woman ya, yang kayaknya boleh dibilang bukan hanya menjadi pekerja kaki lima, tapi juga berkaki-kaki. Iya, jadi berkaki-kaki. Nah, ini saya mau dapat ceritanya ini. Nah, sebelum saya masuk ke yang lain, ya, saya ingin tahu latar belakangnya Mbak Okta ini. Ya, terima kasih. Awal mulanya itu ini Mas, bisnis apa ya, boleh dikatakan yang sekarang itu PKL, pedagang kaki lima. PKL itu ya, pedagang kaki lima. Nggak tahu kok sok dinamain pedagang kaki lima itu. Ikut-ikutan aja. Bukan pedagang kaki lumpuh. Enggak. Nah, tapi sekarang kayaknya udah nggak pedagang kaki lima, saya pedagang kreatif ya. Kreatif. Pedagang kreatif lapangan. Lapangan, betul. Nah, itu awal mulanya dari situ. Cuman kan apa itu jualannya dulu? Minuman sama makanan olahan yang siap saji itu ya. Di mana itu, Pak? Setiap ada event pindah dari event satu event lain, nah itu jadi berburu ada kegiatan event. Itulah ada di situ ya, pokoknya ada kegiatan, ada sampean berburu jadwal jadi kegiatan. tidak menetap di satu titik misalnya di 0 km Banyuwangi, tidak ya. Itu rumahnya ya. Iya, ada di GER, kadang yang sering itu di GER Tawangalun, terus di Blambangan. Zaman dulu belum Pantai Boom ya, masih THR. Nah, itu di sana setiap hari Minggu, ya, setiap hari Minggu pagi. Terus di Taman Blambangan dulu waktu awal-awalnya itu yang di depannya Bank Mandiri ya. Itu dulu jualan ya jenis minuman makanan siap saji saja begitu. Siap saji, betul. Menggunakan apa itu kendaraannya? Pakai mobil Mas. Pakai mobil iya, mobil itu harusnya kan apa ya, mobil serbaguna. Enggak, atau mobilnya mobil sedan. Mobil sedan tapi bisa ini dipakai. PKL yang enggak PKL. Adanya itu punyanya itu, jadi apa yang ada kita maksimalkan kan. Nah ini mindset kita itu atau orang-orang pada umumnya kalau ngomong PKL itu ya gerobak itu ya, gerobak ini betul. Beda ini. Jadi lebih maju. Kan katanya kan harus kreatif. Betul, kan gitu, harus kreatif. Jadi kan apa yang ada. Terus kan dari kegiatan pindah-pindah pekerjaan, bukan pindah pekerjaan, pindah-pindah tempat, yaitu apa yang didapat dari itu? Yang jelas kendala itu yang sering itu diobyaki Satpol PP Mas. Gitu ya. Karena kan mungkin di tempat itu nggak boleh jualan. Itu satu. Terus kadang yang kedua berebutan tempat sama teman. Nah, kadang kalau kita nggak terorganisir, nah itu kan itu tempatku, nah, kan gitu kadang rebutan. Akhirnya dari situlah akhirnya kami membuat suatu paguyuban atau kelompok, kita data, jadi kita rapi aja, nggak ada istilahnya tukaran karena tempat. Itu asal mulanya. Terus akhirnya kita punya namanya Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Itu awalnya dari situ. Di wilayah Banyuwangi ini. Banyuwangi Kota. Banyuwangi Kota aja. Jadi sesama teman-teman jualan PKL itu sudah Mas, sama teman-teman, ayo gimana supaya kita nggak berebut, terus lahan kita nggak diambil orang yang baru datang. Nah itu kita tata seperti itu. Latar belakang jenengan. Jadi memang pedagang kreatif lapangan ya. Artinya kemana-mana. Ya tadi betul saya ngomong Wonder Woman. Jadi kemana-mana.
ya berjualan di mana ada event di situ jenengan ya. Ini kok bisa Mbak Oktarina ini juga mengorganisir lah teman-teman yang memiliki usaha ABC ini ya semacam-macam usahanya untuk diperdayakan, dijadikan satu kelompok ikut di Paguyuban Gotong Royong ini. Iya. Nah itu tadi dari PKL kan dari satu event ke event yang lain ya kadang kan yang namanya perempuan kan ya ada capeknya juga, apalagi saya kan kadang mana kebutuhan keperluan rumah dan lain-lain karena capek. Terus akhirnya alhamdulillah saya ketemu sama Bang Agus yang di Gotong Royong. Nah dari Gotong Royong sendiri, Gotong Royong Patrima itu kan ada nama divisi UMKM. Nah akhirnya dari situ kami bergabung biar nggak lari-lari ke sana kemari itu tadi, kami bergabung di Gotong Royong dan alhamdulillah nyaman saya di sini karena di sini banyak masukan-masukan dari Pak Agus. Terus teman-teman yang saya ajak ke sini itu adalah sama teman-teman saya di lapangan. Nah, kan sama juga mereka juga jenuh ya di lapangan, jualan keliling-keliling, akhirnya dia kemampuan yang ada tadi dia kemas dan dia bikin makanan olahan. Jadi teman-teman ini ya masih banyak butuh bimbingan. Ya, ini saya mau tanya juga ini. Nah, teman-teman yang juga sama tadinya seprofesi juga jualan di lapangan di PKL. Nah, ini kenapa mereka bisa mau tertarik bergabung jualan dan sebagainya? Karena mungkin satu karena capek, yang kedua ini kan kondisi sekarang ya ini kan mereka butuh nambah ilmu terus, ya kan? Dibimbing, ya kan gitu ya. ada kan kita nanti ini next untuk ada pelatihan untuk packaging, terus kita bantu untuk pengurusan PIRT-nya. Jadi itu dia merasa nanti jualan itu nyaman karena kan ini nanti dia tidak bisa ilegal, jualan atau minimal ada PIRT izinnya, walaupun tidak BPOM ya. Ya, jadi kan nanti kita bisa bantu mereka untuk memasarkan ke toko-toko oleh-oleh. Terus sekarang kan Mas Venus kan juga bisa bantu untuk masarin produknya teman-teman. Sekaligus nyamilin juga. Masarin itu kan harus makan dulu. Nanti nicip ya. Jadi bisa ikut bantu promosi. Ya, soalnya kan sekarang kan sudah zamannya teknologi ya. Jadi kan kita media sosial jadi sudah enggak sekarang udah banyak fasilitas yang diberikan. Jadi HP itu sekarang benar-benar bisa dimaksimalkan. Jadi ya sudah bisa jualan online juga. Jadi sudah enggak saatnya lagi kita kejar-kejaran. Nah ini sudah ada berapa teman yang untuk yang punya produk ini yang dititipkan di Gotong Royong yang mau bergabung dengan sebetulnya ya pemiranya ini banyak sih, tapi ini kemarin banyak pesanan, banyak yang laris jadi tinggal ini padahal itemnya banyak. Jadi kurang lebih sampai sekarang sudah sekitar 20 orang ya 20 orang itu masing-masing orang itu memiliki produk sama atau satu atau memiliki banyak produk. Contoh mungkin ini punya ini sama keripik apa atau satu UMKM rata-rata itu punya tiga item ya. Dan ini kemarin kami siasati gini, jadi yang sudah punya misalnya contoh nih sudah punya ini ya paling enggak 2 atau 3 UKM lah yang sama, nanti biar yang lainnya jenis yang lain atau model yang lain nanti biar enggak rebutan. Soalnya kan kalau selama ini jualan laris semuanya jualan gitu, jualan yang sama. Jadi dengan bimbingan dari Pak Agus dan teman-teman yang di sini, yang di Sinergi atau yang di Gotong Royong, akhirnya kan ini untuk pemerataan gitu. Di Sinergi ini kan juga mengayomi dari UMKM yang ada ya, ibu-ibu khususnya diberdayakan dengan nanti UMKM naik kelas sesuai dengan keinginan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi ya, khususnya UMKM naik kelas nih. Nah, ini apa langkah-langkah besok ini apa dari divisi UMKM Gotong Royong ini yang akan dilakukan untuk teman-teman anggotanya? Yang pasti sebetulnya kita kesadaran dulu ya, kesadaran teman-teman itu intinya terutama perempuan nih ini yang saya tegakkan kembali ke perempuan. Jadi perempuan itu harus kreatif atau punya penghasilan sendiri selain dapat penghasilan dari suami pasti, tapi ada suatu kebanggaan karena bagaimanapun juga perempuan itu harus bisa mandiri itu sih. Terus untuk next ke depan saya kepinginnya nggak hanya sampai di sini aja, kalau bisa produk kita melalui Sinergi itu bisa dikenal seluruh Indonesia, gitu nasional lewat dengan media Sinergi Kebun itu ya klubnya itu
online maupun offline. Jadi teman-teman nanti akan dengan harapan semakin banyak nanti macam-macam atau jenis produk yang bisa ditampung di sini. Iya, iya. Jadi paling enggak untuk oleh-oleh Banyuwangi lah, untuk Nah, oleh-oleh di Banyuwangi. sini tentu juga tim kreatif ini memfasilitasi ada Dropbox ya untuk Foto foto produk produk ya, terus kemudian membantu memasarkan melalui media sosial dan media online ya tentunya. Ini kan juga akan nanti membantu ya dari teman-teman ini ya. Ya, siap. Ya, Mbak. Nah, ini gini, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami dipertemukan dengan Ketua IWAPI Banyuwangi. Nah, di situ banyak program-program yang nanti dari IWAPI akan untuk UMKM yang akan bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Itu ada udah digandeng sama IWAPI. Terus yang kedua, kami dapat mentoring dari Ibu Yeti dari Koperasi dan Kementerian ya Pak ya, itu membimbing kami dalam mulai dari manajemennya, mulai dari packaging, semuanya nanti akan diadakan pelatihan. Nah, itu akan malah menarik minat lah nanti untuk teman-teman UKM untuk menambah ilmu terus, untuk perbaikan produknya, atau mungkin nanti ada ilmu-ilmu baru apa yang diberikan dari tutor atau dari tim bisa menambah income mereka di keluarga. Ya, Mbak Okta kayaknya cukup dan mudah-mudahan juga ini menjadi berkah barokah dari teman-teman UMKM dan juga tim kreatif dari divisi UMKM di Gotong Royong ya. Dan sukses semuanya lah, artinya apa yang direncanakan juga bisa berjalan lancar ya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Warganet, demikian tadi bincang kita dengan Mbak Okta ya, salah satu Wonder Woman yang ada di divisi UMKM Gotong Royong yang luar biasa, yang juga mewadahi pekerja-pekerja rumahan kreatif ya, yang tentunya akan bisa diberdayakan naik kelas ya, dari pengusaha tingkat bawah ini bisa levelnya naik gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.